Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dan juga pemirsa, saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda di hari Minggu pagi ini, di hari Ahad ya. Kita sudah berada di lembar ke-15 bulan September 2024. Dan Mutiara Pagi hari ini akan mengajak Anda untuk membahas tentang interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafik bersama dengan Ustadz Ahmad Hudzaifah, SOS MHI, penyuluh agama kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb. Anda bisa interaktif bersama melalui telepon di 662-317 atau 665-396 dengan kode area 0328. Bisa juga di 0811-3345-101 yang bisa Anda gunakan untuk telepon maupun juga mengirimkan pesan WhatsApp. Baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum saya sapa Ustadz Hudzaifah, mungkin salah satu tokoh terkenal dalam sirah Islam ya, eh, Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikenal sebagai pemimpin kaum munafik di Madinah dan juga dikenal sebagai tokoh munafik pertama dalam sejarah Islam. Ia merupakan sosok yang secara lisan menyatakan dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebenarnya adalah orang yang munafik. Lalu bagaimana teladan yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sehingga nantinya bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan orang-orang yang munafik? Mari kita tanyakan langsung kepada Ustadz Hudzaifah di pagi ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Mbak sehat walafiat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Mbak dan mendengar juga. Iya Ustadz, bersyukur ini bisa kembali menggali ilmu Islam langsung dari Ustadz Hudzaifah. Ustadz, di sini selain mungkin kita meneladani interaksi Rasulullah dengan orang-orang munafik, apakah sekaligus hal ini juga eh, bisa membuat kita merefleksikan diri, apakah ada sifat-sifat munafik dalam diri kita Ustadz? Silahkan dengan mukadimahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya yang mulia. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nah, keagungan akhlak Nabi itu adalah bagaimana beliau berinteraksi dengan semua orang, dengan segala segmen masyarakat, dengan segala lapisan masyarakat. Jadi kalau di kitabnya Syekh Shalih Al-Munajjid itu Kaifa Amalukum, bagaimana interaksi seni, interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para istrinya, interaksi Rasulullah dengan anak-anaknya, interaksi Rasulullah dengan tetangganya, interaksi Rasulullah dengan orang kaya, interaksi Rasulullah dengan orang miskin, interaksi Rasulullah dengan siapapun. Ya, termasuk diantaranya ada satu segmen, satu lapisan masyarakat yang dikenal dia itu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang secara tampakan lahir ya itu tidak sama antara lahir dan batinnya secara umum begitu. Walaupun nanti kita bedakan antara nifak amali dengan nifak i'tiqadi.
Jadi nanti Rasulullah berinteraksi dengan dua kategori orang munafik ini ya, baik kategori munafik i'tiqadi, dia itu menyatakan beriman padahal tidak ya, atau kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya dia punya tanda-tanda nifak tapi dalam hal-hal amali, seperti misalnya suka berbohong, suka berdusta, atau kemudian mengingkari janji, atau dia berkhianat tapi dia masih muslim, bukan yang i'tiqadi tadi. Jadi nanti ada dua orang munafik. Nah, secara umum kita memahami dulu bahwa perilaku munafik ini jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kufur ya, atau orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu berada di dalam umat Islam sendiri, sehingga lebih berbahaya itu karena dia berada di dalam kelompok Islam gitu ya, atau berada di dalam. Jadi kalau orang kafir itu jelas sudah berada di luar gitu. Sehingga kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Jadi orang-orang munafik itu dia berada di kerak yang paling bawah di neraka itu ya. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang menolong nanti. Karena memang lebih berbahaya dan lebih laten. Makanya sampai-sampai kemudian misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang unik ketika berbicara atau menyebut tiga kelompok manusia, yaitu mukmin, lalu kafir, dan munafik. Itu ketika berbicara tentang kelompok orang mukmin itu ternyata di dalam Al-Quran cuma 4 ayat yang berbicara tentang orang mukmin. Sedangkan ketika berbicara tentang orang kafir itu ada 2 ayat. Dan ketika berbicara tentang orang munafik itu justru di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada 13 ayat. Sehingga kemudian memang sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Nah, tetapi menarik ketika misalnya di kitabnya Syekh Salim Al-Hilali itu, di Mausu'atul Manahi As-Syar'iyyah itu, ada cerita yang cukup menarik gitu ya. Ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi itu mendengar ada orang yang berdoa. Ada orang yang berdoa begini, ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik katanya. Nah, lalu ketika selesai berdoa, orang itu kemudian ditegur oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima pesan dari Rasulullah tentang nama-nama orang munafik. Ya. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini dikenal sebagai orang yang pemegang kunci rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang yang munafik itu. Nah, Hudzaifah bin Yaman suatu saat mendengar ada orang yang berdoa, binasakanlah orang-orang munafik itu ya Allah gitu. Nah, selesai berdoa begitu, lalu kemudian Hudzaifah bin Yaman menghampiri orang itu dan mengatakan, kamu tidak perlu berdoa untuk kepada Allah agar dibinasakan orang-orang munafik itu. Karena apa? Karena nanti kamu nanti akan ketemu orang di jalan sedikit katanya. Nanti kalau binasa semua orang-orang munafik itu, kamu ketemu orang di jalan sedikit. Nah, itu artinya memang potensi kita untuk menjadi orang munafik itu, siapapun ya, itu sangat besar. Baik itu terutama nifak amali atau kemunafikan yang berdasarkan tadi itu tanda-tanda orang munafik itu. Yang kita kenal dengan tanda 3, yaitu bila berbicara bohong, kalau berjanji dia tidak menepati, dan kalau dia diberi kepercayaan dia tidak amanat misalnya. Nah, orang-orang yang semacam itu kalau didoakan tergolong orang munafik, kamu nanti ketemu orang cuma sedikit karena banyak yang mati gitu. Jadi kalau itu dalam konteks nifak amali. Nah, memang seperti yang kemudian disampaikan oleh para sahabat itu, karena takutnya ketika Hudzaifah bin Yaman itu diberi nama-nama orang-orang munafik itu, dan itu rahasia sifatnya, sampai para sahabat itu khawatir termasuk di situ. Bahkan orang sekelas Umar bin Khattab sempat bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah namaku termasuk yang dicatat atau kemudian disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang munafik?
ada banyak sahabat yang kemudian ada kekhawatiran, ada kecemasan begitu. Karena memang tidak mau tergolong orang-orang munafik itu. Nah, memang ada hal yang juga kita pahami di dalam kitab At-Tariq Al-Muhammadiyah itu, karangan dari Syekh Al-Birkawi itu, beliau menyebutkan bahwa ada banyak eh, kemunafikan yang bisa muncul dari diri manusia itu, ya. Bisa dari cara berbicara dia, bisa jadi dari penampilan dia, bisa dari bagaimana dia beribadahnya juga, bisa dari bagaimana dia berkomunikasi, berpenampilan, atau hal-hal yang tampak dalam dirinya. Itu semua yang ada pada diri kita, yang melekat pada tubuh kita, ataupun kemudian yang menempel pada tubuh kita itu bisa menjadi bahan-bahan untuk kita menjadi orang munafik. Jadi oleh karena itu memang harus kita jauhi. Kalau Syekh Ait Al-Qarni itu bahkan menulis kitab kecil ya, tetapi itu justru memberikan tanda orang munafik itu 30 macam ya. Jadi kitabnya itu berjudul Salasuna Alamah lil Munafikin. Ada 30 tanda alamat orang yang munafik. Saya kembali ke yang tadi bahwa ulama salaf itu membagi nifak itu ada dua, Mbak. Jadi ada nifak i'tiqadi ya, nifak takzib ya, nifak akbar ini karena dia menyatakan Islam tapi sebenarnya dia pura-pura ya. Seperti tadi yang disebut salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dia menyatakan masuk Islam tapi sebenarnya dia bohong pura-pura. Itu namanya nifak takzib atau nifak akbar. Kemudian yang kedua adalah nifak amali. Jadi nifak asgar itu yang kita sebut tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau yang nifak akbar tadi itu memang dia keluar dari Islam karena dia pura-pura keislamannya. Tapi kalau nifak amali itu adalah memang kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan nifak. Seperti tadi itu bicara bohong, berjanji tidak ditepati, kemudian dipercaya dia inati. Bila dia bertengkar atau berselisih dengan orang, dia curang. Itu juga ciri-ciri orang munafik dalam riwayat yang lain. Jadi ada 4 itu. Walaupun nanti kalau Syekh Ayat Al-Qarni itu menyebut ada 30 dari berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya tentang mau sholat malas, itu juga ciri-ciri orang munafik. Jadi itulah yang kemudian sangat perlu kita introspeksi pada diri kita. Nah, berbicara tentang kemunafikan atau orang-orang munafik ini tadi sudah disebutkan. Jadi salah satu gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini adalah seorang tokoh dulu yang diharapkan jadi memimpin kabilah Aus dan Khazraj pada waktu itu. Tetapi karena Rasulullah itu datang sebagai pemimpin, maka lalu kemudian pamor dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang harusnya dia yang menjadi tokoh gitu. Tapi karena kalah pamor dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam juga. Padahal itu adalah kepura-puraan. Dia hanya pura-pura. Dia yang harusnya mimpin, dia yang harusnya menjadi tokoh, dia yang harusnya menjadi. Tapi karena kalah kepopuleran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemudian hijrah ke Madinah itu, jadi Rasulullah hijrah ke Madinah dan tidak ada apa-apanya, Abdullah bin Ubay Salul ini, lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam padahal itu pura-pura. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia punya rencana-rencana jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dirinya yang harusnya jadi pemimpin di Madinah itu, artinya popularitas dia kemudian turun. Makanya dia benci, dendam, dan dia pura-pura masuk Islam. Nah, tetapi sikap Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay ini, beliau ya tetap lunak gitu ya. Jadi Rasulullah itu tetap lunak, tapi beliau baik, menunjukkan toleransi yang paling besar ya, dengan harapan agar nantinya barangkali nanti Abdullah bin Ubay ini betul-betul kemudian kembali mau lunak ikut beneran ke Islam atau ikut kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian orang munafik itu suka bersekongkol dengan orang Yahudi. Jadi di karakter yang sudah dilihat, bagaimana kemudian disifati, bagaimana ketika dibaini
di Bani Qainuqa pada waktu itu, saat kemudian kaum muslimin dilecehkan, lalu kemudian dibela oleh orang muslim sampai syahid itu, lalu kemudian diblokade oleh Rasulullah SAW. Jadi memang orang munafik ini suka berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Kemudian misalnya juga dalam perang Uhud itu, bahwa sepertiga pasukan itu sempat terpecah, tetapi kemudian ada juga yang kemudian memang betul-betul bertobat kepada Rasulullah SAW. Ini hanya gambaran-gambaran tentang betapa di kelompok dalam secara internal kadang-kadang muncul orang-orang yang munafik ini. Begitupun juga pada saat perang Tabuk juga, di perang-perang yang lain ada kelompok orang-orang yang ini orang Islam ya, atau menyatakan dia dalam Islam, tapi lalu kemudian dia berbuat yang tadi itu membahayakan. Antara di depan dan belakang dia bohong. Jadi itu yang bahayanya orang munafik itu, daripada jelas kalau lawan itu jelas di depan kita. Tapi kalau orang-orang nifak ini berada di dalam. Nah, orang-orang munafik ini juga suka mengolok-olok ya. Suka menghasut agar saling bermusuhan. Jadi karakter kalau di dalam itu ada orang-orang nifak itu jadi provokator gitu. Jadi kalau orang yang dalam satu organisasi atau dalam satu tempat dia memprovokasi, sebenarnya dia adalah termasuk orang-orang yang punya karakter munafik, karena orang munafik itu suka menghasut, suka mengolok-olok, dan itu di dalam ya. Jadi apa yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika beliau menyatakan kelompok mereka itu berkumpul lalu mengolok-olok orang Islam yang ikut perang Tabuk, ikut ekspedisi Tabuk, atau kemudian perang-perang yang lain. Jadi ketika diadukan kepada Rasulullah SAW itu mereka mengatakan hanya bercanda, hanya bersenda gurau. Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 65. Jadi ini menjadi perhatian kita bahwa karakter orang-orang munafik itu kalau dalam internal tadi itu, dia itu suka menghasut, suka mau membuat pengadu domba, suka juga berbuat selain mengolok-olok itu, menghasut dan menjadi provokasi. Dia itu ketika kemudian ditegur nanti, kamu kok seperti itu? Enggak kok, cuma bercanda, cuma sekedar senda gurau aja. Nah itu orang-orang nifak gitu Pak. Jadi itu biasanya ada di dalam ya. Makanya di dalam Quran surat At-Taubah 65. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perilaku orang-orang yang nifak di dalam itu. Nah, bagaimana sikap Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan orang-orang munafik ini ya. Nanti kita akan bicara juga dengan interaksi Rasulullah dengan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan, tapi ini kita dahulukan dulu bagaimana interaksi Nabi kita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang munafik. Yang pertama, beliau itu memang katanya Syekh Al-Munajjid itu dalam kitab Kaifa Amaluhum itu berdasarkan penelitian, beliau itu pertama memang bersikap lunak. Ya. Apa yang bersikap lunaknya Rasulullah itu berharap nanti mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Karena terbukti pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, sebagian besar pengikutnya ketika sudah Abdullah bin Ubay itu meninggal, mereka kemudian masuk Islam beneran. Jadi memang di Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai gembong orang munafik yang pura-pura masuk Islam ini punya pengikut. Dan ternyata betul karena sikap Rasulullah yang lunak ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah meninggal, ternyata sebagian besar ada yang memang menyatakan masuk Islam dengan beneran gitu. Dan inilah sikap rahmatnya Rasulullah masih tetap lunak tadi itu. Artinya tidak bersikap keras atau tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu masih menerima alasan-alasan mereka ketika bersumpah untuk tidak ikut perang atau apa gitu kan. Dia pakai alasan-alasan. Selama itu alasannya masih rasional, itu diterima oleh Rasulullah SAW. Inilah indahnya akhlak Rasulullah, masih pakai rasional gitu ya. Artinya dalam keseharian selama itu alasannya masuk akal, masih diterima. Dan inilah luar biasanya Rasulullah SAW itu. Kalau kita mungkin ini pura-pura ini bohong, tapi Rasulullah enggak, masih menerima selama itu masih masuk akal ya.
kemudian Rasulullah juga menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Walaupun orang sekelas Umar bin Khattab itu minta izin saja. Kalau model tipikal begini sudah dibunuh aja ya Rasulullah gitu kan. Nah ini kan terjadi ketika misalnya di kelompok-kelompok Islam itu ada juga yang kemudian mengatakan seseorang itu masih seperti jahiliyah. Jadi ngomong misalnya kamu kaum Ansor, kamu kaum Muhajirin. Jadi seolah-olah Ansor dan Muhajirin itu kan sama-sama sahabat Nabi. Tapi kemudian muncul keegoannya, kekelompokannya gitu kan. Jadi wajar lah misalnya kesukuannya itu muncul dan lalu kemudian Rasulullah SAW Umar itu kan mendengar ada beberapa orang yang begitu, bunuh aja ini Rasulullah orang-orang kayak gini. Tapi Rasulullah kemudian melarang jangan Umar, nanti Muhammad itu dikenal suka membunuh sahabatnya karena mereka juga sahabat gitu kan. Jadi gimana kalau dibicarakan orang ternyata Muhammad itu bunuh sahabatnya walaupun itu adalah sahabat-sahabat yang memang memang bersalah atau tapi Rasulullah melarang menahan diri untuk tidak membunuh. Tetapi kemudian Rasulullah tidak memberikan jabatan-jabatan publik atau eh, memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik itu untuk duduk di satu tempat yang butuh kejujuran, butuh amanat, semisal bendahara, penagih zakat, kemudian pemimpin pasukan, itu Rasulullah tidak. Jadi yang jabatan-jabatan publik itu untuk orang munafik dipilih betul, jangan sampai orang-orang yang gini. Jadi satu sisi beliau lunak menerima lisan mereka, lalu kemudian menahan diri untuk tidak membunuh, tetapi kemudian Rasulullah betul-betul memilih yang di jabatan-jabatan publik itu orang-orang yang bukan bukan terkategori munafik. Jadi seperti bendahara tadi, kemudian penagih zakat, kemudian panglima perang, bahaya kalau ini dipercayakan pada orang-orang munafik. Dan ini juga pelajaran pada kita di sektor apapun bahaya. Kalau sudah dikuasai orang-orang munafik itu habis itu di satu eh, organisasi, satu negara atau apa. Jadi memang itu tidak dipilih itu. Kemudian orang-orang munafik ini memang tetap diperlakukan selayaknya sebagai muslim oleh Rasulullah. Karena mereka memang tidak terang-terangan membuktikan bahwa mereka itu orang munafik. Beda kalau kemudian terang-terangan, maka jelas kemudian Rasulullah menggolongkan mereka murtad. Jadi ada kelompok orang-orang yang memang mereka sembunyi-sembunyi. Dan yang sembunyi-sembunyi ini yang kemudian masih dilunakin oleh Rasulullah. Tapi yang sudah terang-terangan kemunafikannya, maka dihukum sebagai orang murtad dan diberlakukan mereka hukum-hukum kemurtadan itu. Catatan menarik terakhir adalah ketika Syekh Saleh Al-Munajjid itu menyatakan bahwa sebuah kekeliruan besar ketika kita membiarkan setiap orang munafik itu berbuat zalim. Karena kalau orang dulu itu memang sembunyi-sembunyi munafiknya. Tapi kalau sudah terang-terangan maka itu sebenarnya bukan bukan munafik lagi karena harusnya sembunyi-sembunyi. Tapi kita harus melakukan hal yang tegas kalau ada perilaku-perilaku munafik yang sudah menyimpang. Karena Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh tadi secara umum lunak, tidak memberikan jabatan tertentu. Tetapi di sisi lain kalau itu sudah Ya. terang-terangan Rasulullah menghubungi dengan murtad. Itu barangkali sebagai pembuka, Mbak. Baik, Ustadz. Jadi, kalau bisa disimpulkan, sikap Rasulullah terhadap orang-orang yang munafik ini masih toleran begitu ya, Ustadz ya? Dan masih Betul, menjadi objek dakwah beliau ya, dalam hal ini, betul. Ustadz. Tidak Diharapkan mengesampingkan, nanti bisa kembali. oh, Masya Allah. Berarti eh, kita mesti sabar nih Ustadz ya stoknya. Meskipun mungkin seringkali kan sudah tahu. Wah, orang ini ciri-cirinya berkatanya dusta nih di belakang saya, misal seperti itu. Jadi mesti punya stok kesabaran yang tinggi kayaknya Ustadz ini. Serta Ya, betul. kepribadian Dan muslim yang baik ya. memang Baik. susah kembalinya. Katanya Ya, saya Al-Birkawi itu orang-orang yang sudah ini nifak amali ya. Jadi ya, nifak ya, amali itu yang ya. itu. Jadi itu susah memang kembalinya karena udah karakter. Oh, Hanya tetap kita berharap, kita juga doakan mudah-mudahan dia, ya namanya manusia itu kan, siapa tahu nanti pada titik tertentu bisa berubah dan itulah berkat kesabaran kita. Kalau baik, kita menghukum lebih awal mungkin dia tidak baik pada kita dan justru juga bisa menjadi-jadi. baik.
Masya Allah, berarti Islam itu memang benar-benar cinta damai ya Ustadz ya. Kalau Ya, dilihat dari sisi ini saja sudah sangat apa ya, menonjol bagaimana karakter Rasulullah yang menunjukkan bahwa Muslim itu mengutamakan perdamaian dibanding dalam tanda kutip kekerasan yang mungkin selama ini selalu disorot dan akhirnya menimbulkan Islamofobia dan lainnya begitu Ustadz ya. iya itu. Iya, kita ajak pendengar maupun pemirsa untuk bergabung. Silahkan Anda bisa telepon langsung di 662 317 atau 665 396. Bisa juga melalui ini ya pendengar WA ya di 0811 3345 101. Di nomor ini juga bisa Anda hubungi nomor selulernya. Saya ke WA terlebih dahulu, Ustadz. Terima kasih untuk Bunda Ira di kawasan kota Sumeneb yang sudah bergabung. Ini beliau aktif di Mutiara Pagi. Ustadz, sepertinya saat ini pertanyaannya yang lebih tepat seperti ini, Ustadz. Bagaimana mencari orang yang tidak munafik? Beliau sampaikan seperti itu, Ustadz. Karena beliau melihatnya sepertinya semua karakter munafik amalia mungkin ya, Ustadz ya, ini yang dimaksud beliau ya. Itu ada di setiap diri manusia zaman sekarang. Bagaimana caranya Ustadz mencari yang tidak munafik? Silahkan Ustadz. Ya, Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa satajiduna sarnas dal wajhain alladhi ya'tu haula'i biwajhin wa ya'tu haula'i biwajhin akhar. Sejelek-jeleknya orang itu adalah orang yang kemudian punya dua wajah. Lebih hebatnya sekarang lebih dari berapa wajah gitu. Ya, Kamu nanti akan dapati kata Rasulullah ada bentuk orang yang beberapa wajah gitu. Kalau dalam hadis ini dua wajah. Dia datang kepada sesuatu, dia mengatakan begini, tapi kemudian dia datang kepada sesuatu lagi atau yang lain dengan mengatakan begini dan itu hmm, adalah hmm, sejelek-jelek orang gitu, sejelek-jelek manusia yang punya. Kalau bahasa lagunya siapa itu topeng gitu, terlalu banyak topeng gitu. ya, Nah, kita mungkin dalam konteks ini lebih banyak ke nifak amali tadi, hmm, bukan yang itikadi. Kalau itikadi itu pura-pura masuk Islam, tapi tidak. Kebanyakan di antara kita ini adalah berada dalam kondisi kemungkinan nifak amali itu. amali. Jadi hal-hal perbuatan yang sifatnya tadi itu. Kalau secara spiritual misalnya ditambah oleh saya ayat Al-Qarni itu, Mhm. ciri-ciri orang munafik tadi itu sholatnya cepet-cepet. Jadi jangan cuma cuma begini, jangan cuma orang yang berbohong gitu kan, Ya, ya. terus janji tidak ditepati gitu kan, atau curang ketika dia berselisih, Mm-mm. atau dipercaya dia berkhianat. Bukan cuma itu mungkin interaksi ya. Mhm. Tapi secara spiritual ternyata sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, bahwa orang yang munafik itu ketika mendirikan sholat misalnya dia malas. Mm. Ketika dia sholat cepat-cepat, itu juga termasuk yang apa Aduh. namanya. Terus dia suka berbuat susah untuk berinfak. Itu juga Ah. tergolong orang yang nifak amali ya. Mm. Al-infak hukum dia tidak senang kalau ngasih-ngasih itu. Ya Mm. walaupun kita bahas kemarin itu karena dia itu apa merasa punya mental barrier, dia punya sakit karena dia memiliki harusnya dia banyak memberikan itu. Ya. Suka menyebarkan kabar bohong Mm. itu walaupun tidak tertulis di dalam hadis itu, tetapi berdasarkan riwayat yang lain juga arahnya ke situ ya. Mm. Ya. Meninggalkan salat jamaah juga begitu. Karena itu Waduh. untuk terutama laki-laki karena memang Baik. disebutkan uh, seperti itu ya. Mm. Mm. Tidak sesuai apa yang zahir dan batin dan Ya. banyak lagi ya. Nah, itu Ini memang ada. ya, mohon maaf Ustadz. Berarti Bunda Ira semakin bingung ini Ustadz. Gimana mencari yang tidak munafik di zaman sekarang? Oh. Makanya tadi kan sudah disampaikan Hudzaifah bin Yaman itu ketika ada orang berdoa binasakan saja orang-orang munafik saya tak kelar gitu kan biasanya. Ketemu orang sudah saya dibohongi ternyata gini ternyata begini misalnya kan. Nah, Langka-langka. Iya. katanya Hudzaifah bin Yaman, kalau kamu berdoa seperti itu nanti di jalan orang tinggal sedikit gitu. Dikit sekali.
Nah, oleh karena itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Saleh. pertama kita tidak boleh berharap bahwa ada Mm-mm. sahabat atau teman atau siapapun yang sempurna. Iya, iya. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membaca, Mhm, paling tidak, kalau katanya Umar bin Khattab itu begini, mhm, kalau kamu ingin tahu seseorang, mhm, pertama lihat pada saat dia bersafar mhm. dalam perjalanan. Yang kedua, kalau dia dititipi uang. Ya. Jadi bukan karena dia sholatnya bagus gitu ya, misalnya Mhm. sholatnya bagus, belum tentu kata Umar. Ketika ada orang yang mengajukan seseorang untuk jadi pemimpin, ini bagus Umar. Ya. Terus karena ini sholatnya gini. Tapi Umar kemudian, kamu pernah berinteraksi dia dengan uang? Mhm. Satu, kalau dia jujur dan amanat dalam masalah uang, maka bagus itu jadi teman. Hmm. Eh, Kemudian tadi disampaikan dalam perjalanan. Dalam perjalanan dia menjaga etika atau tidak. Kadang-kadang kan orang itu ketika dalam safar itu berbeda dan ketika kita mungkin. Hmm. Jadi Hmm. kalau kita tahu Hmm. orang itu bagaimana ketika dia melakukan perjalanan bareng, Mhm. bagaimana tingkahnya, polanya, lalu kemudian bagaimana kalau dia dititipin apa namanya, Uang tadi ya, harta dititipin ya. masalah harta, kata Umar itu mengatakan. Jadi Baik. bukan hanya tertipu ininya, tetapi memang kata beliau bahwa kita tidak boleh juga menjustifikasi karena manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Ya. Tetapi Baik. kalau itu sudah berulang, maka itu jangan jangan berteman ya. Artinya kita pilih lagi sahabat dan teman yang dia tadi jalannya apa, Baik. ketika safar bagus, ketika dititip amanat uang itu bagus, lalu kemudian dia juga menjaga jamaah gitu. Mhm. Itu Mhm. minimal itu tiga itu yang menjadi landasan Baik. dia itu untuk mencari teman Ya. yang tidak nifak. Tapi kalau Filternya kesalahan, itu ya. ya tidak ada yang sempurna, hanya Baik. kemudian mana kesalahan yang bisa ditolerir karena lupa atau apa, mana yang memang berulang dan itu menjadi karakter dia, ya ya seperti itu dijauhi. Baik. Ya, saya ke WA-nya Pak Husain Ustadz. Mungkin juga waktu yang membatasi. Ini Ya, pertanyaan terakhir mungkin Ustadz ya yang bisa kita bahas. Beliau menanyakan bagaimana, oke, kurang lebih pertanyaannya ini begini Ustadz. Apakah dosa orang munafik itu jauh lebih parah dibanding dosa-dosa yang lain dan tidak diampuni oleh Allah di akhirat kelak? Nah, tadi Ustadz sampaikan ada dua jenis munafik, tapi ya Ustadz ya, kalau misalnya tidak diampuni, penuh nanti ya Ustadz nerakanya. Karena tadi ya, di dunia bertemu manusia yang tidak munafik saja langka. Bagaimana Ustadz? Silahkan. Apakah ya. benar? Secara umum semua dosa dan kesalahan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain dosa syirik yang dibawa mati. Jadi Ya. apapun dosa dan kesalahan selama itu ditaubati dengan sungguh-sungguh, bermohon kepada Allah diampuni, tidak diulangi lagi sesama kita dalam interaksi ini, dan manusia itu sifatnya adalah mahalul khota' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa, ada dosa yang mungkin kita lakukan, maka selama itu ditaubati Allah akan ampuni. Hmm. Tetapi kemudian bahwa kemunafikan itu sudah mendarah daging, menjadi karakter dan naudzubillah sampai kemudian dibawa mati, maka itu kedudukannya nanti di neraka yang paling dalam. Wah, Jadi berarti benar ya. jadi melebihi orang kafir malah itu. Karena itu karena dia itu di mendarah daging karakternya dan itu sampai dibawa mati. Hmm. Tidak ada pertobatan. Tetapi Naudzubillah. secara umum kalau dia mau bertobat, ya Allah akan mengampuni dosa apapun selama dia sungguh-sungguh bertobat, tidak mengulangi, dan Hmm. tidak berada dalam kesyirikan. Kalau yang nifak itikadi jelas, tadi kalau dia kemudian Oh. kepura-puraan saja dia masuk Islam, sampai kemudian meninggal, jelas dia Hmm. berada di kelompok munafik yang paling dalam, Ya. termasuk juga kalau nifak itu yang sifatnya amali, tapi kemudian dibiarkan begitu saja. Makanya sampai Oh. ada ulama yang menyebutkan hati-hati dengan nifak amali. Mm-mm. Walaupun itu kecil-kecil itu bahasanya, tapi kamu tumpuk, Mm-mm. maka itu tadi itu seperti dirinya sholat males, sholatnya Mm. cepat, sholat Mm. jamaahnya tidak mau, berkata bohong yang umum-umum lagi itu sampai ada 30 tanda itu Mm-mm. kecil-kecil. Tapi kalau kemudian ditumpuk itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik
Dan bisa ketika itu timbangan dosa nanti di mizan itu, maka bisa kemudian memberatkan dia untuk berada dalam posisi siksa yang jauh lebih dahsyat juga dari orang kafir. Naudzubillah min dzalik. A'udzubillahi min dzalik. Oh, Di bawah. ya. Berarti ini ya Ustadz, ini benar atau tidak ya Ustadz? Jadi ini berhubungan dan relate dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis atau apa Ustadz yang disampaikan bahwa nanti umat yang masuk surga itu hanya sedikit begitu ya Ustadz ya? Oh, kalau pada titik akhirnya umatnya Nabi Muhammad itu, penduduk surga itu, separuh penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Oh, Kemudian ada riwayat yang menyatakan 2/3 penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. mm-mm, Itu dari saking doanya Rasulullah, bagaimana mm-mm. Rasulullah bermohon kepada Allah. Tetapi tadi itu bahwa ada umatnya Nabi Muhammad yang memang masuk surganya kan ada yang kemudian langsung, Oh, ada ada yang yang mampir dulu. hampir. Oh, Nah itu dan konteks hampir itu bisa jadi, naudzubillah itu juga benar. kemudian disebutkan tadi itu sedikit. Baik, Nah, baik, sehingga baik. kemudian Ya, maknanya secara umum nanti setengah ya. atau 2/3 penghuni surga itu adalah justru umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah, amin. Alhamdulillah, bersyukur kita jadi umatnya Rasulullah ya Ustadz ya. Semoga sampai Nah, akhir itu. hayat Rasulullah itu ditetapkan. Amin. terus Ya, mendoakan kita sampai akhirat. amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz ilmu yang sudah dibagikan. Semoga berkah Ya, ilmunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan kita tutup ya Ustadz ya untuk ya. Mutiara Pagi edisi hari ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Mutiara Pagi Pro 1.